Hai guys, bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas tentang ikan cana kali ini. Ikan cana tentu kita sudah ketahui populer pada akhir-akhir ini dan banyak penggemarnya. Dari ikan cana yang kecil, anak-anak SD sampai orang dewasa menyukai ikan cana ini. Jenis-jenis cana memang banyak sekali, termasuk cana maru, cana bulboka, dan lain sebagainya. Ikan cana ini favorit ketika masa pandemi COVID-19 karena orang-orang ketika terbatas untuk keluar rumah, mereka menyalurkan dengan memelihara ikan, termasuk ikan cana. Ikan cana pada posisi yang awal atau masa-masa pertumbuhan awal itu masih bisa terukur, tapi ketika dewasa dia bisa sampai 65 cm. Karena itu dalam memelihara ikan cana disarankan satu akuarium diisi cukup satu ikan cana, karena sifat agresifnya dan mungkin tidak akan kondusif jika diisi lebih dari satu varietas atau jenis ikan cana. Karena ikan cana termasuk ikan predator, sehingga ketika menemukan makanan dia akan sangat agresif. Karena itu akuarium itu di atasnya juga harus ditutup supaya ikan cana tidak lompat keluar. Beberapa kali sebelum memelihara ikan cana ini, kami berpengalaman ketika akuarium tidak ditutup bagian atasnya sehingga ikan cana mati karena lompat keluar akuarium. Dan sekarang kami sangat hati-hati dengan memasang kawat yang kami letakkan di atas akuarium. Dari segi makanan, ikan cana cukup mudah. Dia mau diberi cacing, pelet atau pur dalam istilah keseharian kita. Bisa juga serangga seperti jangkrik. Untuk pemberiannya bisa diberikan secara hidup-hidup supaya ikan cana bisa berlatih berburu mangsa secara alamiah. Beberapa tulisan menyarankan bahwa akuarium cana juga diberi tanaman seperti layaknya habitat aslinya. Ada lagi yang menyarankan ikan cana tidak dipelihara di akuarium tapi di kolam supaya pertumbuhannya lebih sehat dan normal. Namun bagi para penggemar ikan cana, supaya ikan ini bisa dilihat dan dimanfaatkan, maka ikan ini dipelihara di akuarium. Untuk masa pertumbuhan ada masa awal, masa pertengahan, dan masa dewasa. Pada masa awal, masa tengah, dan masa dewasa ini akan ada perubahan corak dari ikan cana. Ikan cana maru pada masa dewasa coraknya akan berubah menjadi seperti bunga teratai. Itu yang membuat orang-orang tertarik untuk memelihara ikan cana, selain faktor yang berkaitan dengan pola pemeliharaannya yang mudah. Selain itu guys, ikan cana selain indah untuk dipelihara juga
dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka, sehingga sekarang banyak kapsul yang diekstrak dari ikan cana, terutama untuk mengobati atau asupan untuk mereka yang baru operasi. Ekstrak ikan cana ini sudah dijual di toko-toko dalam bentuk kapsul. Namun bisa juga dimanfaatkan dengan cara dibungkus kemudian dimakan. Ini salah satu kelebihan ikan cana, selain ikan cana itu indah untuk dipelihara. Nah, sebaran ikan cana tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia dikenal nama lain dengan istilah bahasa Inggris snakehead. Tapi di Thailand maupun di negara-negara ASEAN yang lain, ikan cana juga cukup banyak. Karena itu penamaan maupun jenis itu mengikuti sebaran dari ikan cana. Mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang ikan cana maru. Oh iya, ada satu yang berupa bahwa akuarium ikan cana harus selalu diupayakan untuk bersih dengan cara menguras air akuarium, tapi usahakan supaya air asli ketika pemindahan ikan cana itu tetap ikut, sehingga ikan cana tidak stres menghadapi air yang baru. Kemudian pasir itu juga ikut dibersihkan. Kaca akuarium supaya enak dipandang juga dibersihkan dari lumut maupun dari tempelan kotoran bekas makanan maupun kotoran ikan itu sendiri. Karena ternyata air ikan cana itu cukup amis baunya, sehingga dibutuhkan ketelatenan kita untuk membersihkan akuarium ikan cana serta mencuci pasirnya dari kotoran ikan cana. Mungkin itu guys, mohon di subscribe channel ini supaya bisa tumbuh dan berkembang seperti channel-channel yang lainnya. Terima kasih, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kebaikan channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan ikan cana maupun topik